Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Ahmad Yani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian, tujuan, dan menyimpulkan teks diskusi. Sebelum memasuki inti dari pembelajaran pada hari ini, apakah kalian pernah mendengar kata diskusi? Apakah kalian pernah melakukan diskusi? Nah, baiklah. Bapak akan menjelaskan apa itu diskusi. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi ialah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mencari kesepakatan atau kesepahaman, gagasan, atau pendapat. Kemudian, hasil dari kegiatan diskusi dapat dituangkan dalam bentuk teks diskusi. Sementara teks diskusi ialah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, baik pro dan kontra, yang mengakibatkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang menjadi persoalan. Sementara tujuan dari teks diskusi ialah untuk menyampaikan sebuah permasalahan dengan menghadirkan paling tidak dua pendapat atau sudut pandang berbeda. Nah, apakah kalian sudah paham dengan pengertian yang sudah Bapak sampaikan tadi? Bapak harap kalian dapat memahami pengertian teks diskusi. Setelah memahami pengertian dari teks diskusi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyimpulkan isi teks diskusi. Menyimpulkan adalah kegiatan membuat simpulan. Membuat simpulan berbeda dengan membuat ringkasan. Membuat simpulan berarti membuat atau menetapkan pendapat terakhir tentang suatu yang disampaikan. Tujuannya untuk menyegarkan kembali butir-butir inti pokok pikiran yang telah dipaparkan. Fungsi simpulan merupakan penutup rangkuman, menyajikan hal-hal penting diingat oleh pembaca, dan pemaknaan kembali atas uraian-uraian sebelumnya. Simpulan yang diambil harus logis, tidak salah nalar, serta tidak menyimpang dari data dan fakta. Ingat, menyimpulkan teks diskusi tidak diperbolehkan menggunakan opini dan pikiran pribadi penulis. Berikut langkah-langkah membuat simpulan isi teks diskusi. 1. Simpulan harus mengingat kembali inti persoalan dalam memahami ide sentral dari suatu bahasan atau karangan yang kemudian dihubungkan dengan penyelesaian sebagai solusi. 2. Simpulan tidak menimbulkan pengertian konotasi. Artinya, simpulan harus tegas berdasarkan fakta sebenarnya. 3. Simpulan harus menjiwai bagian uraian yang panjang secara keseluruhan
sehingga pembaca tidak perlu membaca atau mengingat kembali inti persoalan. 4. Simpulan merupakan inti dari uraian atau pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian suatu persoalan yang diungkap dalam suatu bahasan atau karangan. Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan agar dapat menyimpulkan isi gagasan, pendapat, serta argumen pro dan kontra yang disampaikan oleh beberapa pihak. 1. Mendengarkan dengan seksama setiap ada peserta diskusi yang menyampaikan pendapat. 2. Mencatat pokok-pokok dari pendapat yang diberikan oleh beberapa pihak berkaitan dengan tema yang dibahas. 3. Membuat simpulan dari pendapat-pendapat yang disampaikan dalam diskusi dengan kalimat yang baik dan benar. Nah, apakah kalian sudah paham dengan pengertian yang sudah Bapak sampaikan tadi? Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kali ini, Bapak akan memberitahu bahwa pada video selanjutnya kita akan membahas tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh teks diskusi. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.